Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Hayati Aju akan menjelaskan terkait tugas geologi Indonesia dengan judul Geologi Regional Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki posisi tektonik yang sangat strategis karena letak tepat di atas zona subduksi aktif, di mana lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Kondisi dinamis dari daerah tumbukan lempeng ini membentuk jalur gunung api aktif atau magmatic arc yang membentang sepanjang pulau, menjadikannya wilayah dengan aktivitas tektonik. Dan secara geologi, proses penenjaman dan magmatisme intensif ini tidak hanya membentuk bentang alam yang khas, tetapi juga menjadikan Jawa kaya akan sumber daya geologi seperti endapan mineral ekonomis, minyak dan gas bumi pada Cikun Utara, serta potensi energi panas bumi geotermal yang sangat melimpah. Ini merupakan tatanan tektonik regional Pulau Jawa. Terdapat lempeng yang berpengaruh dan jenis batas. Di antaranya ada dua lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia di bagian utara relatif diam dan lempeng Indo-Australia di bagian selatan yang bergerak menunjam ke arah utara. Kemudian yang kedua ada batas konvergen atau subduksi. Pertemuan kedua lempeng ini berbentuk zona subduksi Java Trash di selatan Jawa. Proses penenjaman lempeng samudra di bawah lempeng ini memicu peleburan mantel yang menghasilkan magma dan membentuk busur vulkanik Jawa atau jalur gunung api. Ini merupakan gambar dari tatanan tektonik regional Pulau Jawa. Ada lempeng yang berpengaruh, kemudian ada jenis lempeng subduksi atau tumbukan yang menghasilkan sesar, kemudian ada evolusi budaya, ada diagram tektonik, ilustrasi penampangan subduksi, dan konsep yang disebut. Ini merupakan stratigrafi regional pada Pulau Jawa. Terdapat empat masa pada stratigrafi regional Pulau Jawa, yaitu masa Prakambrium, kemudian ada masa Paleozoikum hingga zaman Trias, kemudian masa Mesozoikum hingga zaman Jura hingga Kapur, kemudian ada masa Kenozoikum, kemudian zaman Tersier hingga Kuarter. Ini ada struktur geologi. Terdapat 3 struktur geologi pada Pulau Jawa, yaitu ada sesar, zona deformasi dan lipatan, kemudian ada arah struktur dominan dan tegasan utama. Untuk sesar sendiri dipotong menjadi beberapa jaringan sesar regional yang aktif. Di antaranya ada sesar Sumatera, ada sesar Baribis, sesar Kendeng, sesar Opak, dan sesar Progo, serta sesar Jawa Timur. Kemudian ada zona deformasi dan lipatan. Untuk lipatan sendiri ada lipatan antikline dan sikline, itu diakibatkan oleh gaya kompresi tektonik lapis batuan di Jawa mengalami perlipatan kuat, membentuk pola cembung ke atas yaitu antikline dan cekung ke bawah yaitu sinkline yang memanjang arah dengan sudut pulau. Kemudian untuk pembagian zona deformasi ini bagi pulau menjadi 3 zona utama, yaitu zona deformasi utara Jawa, formasi tengah Jawa atau jalur magmatik gunung api, dan zona formasi selatan Jawa. Dan yang ketiga ada arah struktur dominan dan tegasan utama. Untuk transstruktur sendiri sesuai peta arah struktur kelurusan struktur utama yaitu garis merah, jadi gambar sebelah kanan, dan sekunder ada di garis hijau. Secara umum memanjang sejajar garis pantai pulau yaitu berarah arah barat hingga arah barat timur. Kemudian arah tegasan berdasarkan kompas tegasan regional struktur Jawa terbentuk oleh gaya tektonik berupa kompresi berarah utara selatan akibat dorongan subduksi lempeng serta trekstensi berarah barat. Lanjut untuk vulkanik dan magmatisme. Ada 5 pembahasan tentang vulkanis dan magmatisme, yaitu ada jalur busur vulkanik di mana gunung api di Jawa
berjajar dari barat ke timur dan bagian tengah pulau, membentuk busur vulkanik Sunda atau Sunda Volcanic. Kemudian pemicu subduksi, ada magma terbentuk akibat penunjaman lempeng Indo Australia ke bawah lempeng Eurasia, di mana fluida atau air dari lempeng yang menunjam memicu pelemburan parsial atau parsial mantle di mantel bumi. Kemudian yang ketiga ada karakteristik magma, di mana dominan bersifat andesitik hingga dasitik, yaitu intermediate felsic, viskositas sedang hingga tinggi. Kemudian tipe erupsi dan produksi, didominasi oleh erupsi eksplorasi, yaitu awan panas, abu, bom piroklastik, dan sebagian efusif, yaitu aliran lava, serta sering menghasilkan endapan lahar hujan. Kemudian yang terakhir adalah magmatisme purba. Selain gunung api aktif saat ini, terdapat jejak magmatisme masa lampau tersier, berupa batuan intrusi seperti granit, diorit, dan dike andesit. Lanjut untuk fisiografi regional. Untuk fisiografi regional sendiri, dapat dibagi menjadi beberapa zona bentang alam yang memanjang dari arah barat ke timur akibat kontrol tektonik. Pertama adalah jalur pegunungan di Jawa didominasi oleh dua utama, yaitu di bagian tengah, yaitu zona Solo dan sekitarnya, terdapat jalur vulkanik quarter yang terbentuk kucur-kucur gunung api aktif seperti Merapi, Selamat, dan Semeru. Sementara di bagian selatan membentang pegunungan selatan yang merupakan kompleks pegunungan struktural dan perbukitan tua sehingga mengangkat blok tektonik. Kemudian ada dataran rendah, di mana bentang alam dataran rendah mendominasi kawasan pantai utara Jawa atau zona Jakarta, strip zona dataran rendah utara. Wilayah ini terbentuk dari akumulasi endapan aluvial sungai atau aluvial plain yang luas dan relatif stabil, menjadikan kawasan yang sangat subur. Kemudian yang ketiga ada karst, di mana topografi karst dengan morfologi batu gamping yang khas berkembang sangat baik di beberapa wilayah, terutama di karst Gunung Sewu atau Pegunungan Selatan, dan karst Pegunungan Kendeng atau Rembang di bagian timur utara. Daerah ini dicirikan oleh bukit-bukit kerucut atau conical hills, dolina, serta sistem sungai bawah tanah. Kemudian yang keempat itu ada cekungan. Secara fisiografi dan struktural, Jawa memiliki cekungan-cekungan sedimen besar. Di bagian utara terdapat rentetan cekungan belakang busur atau back arch basin, seperti cekungan Jawa Utara yang kaya akan hidrokarbon. Selain itu di bagian pulau terdapat cekungan antar gunung, intramontane basin atau depresi regional seperti depresi Bandung dan depresi Solo yang diisi oleh material vulkanoklastik. Kemudian yang terakhir yang kelima itu pantai. Karakteristik pantai di Jawa dibagi secara kontras. Pasir utara atau Pantura memiliki morfologi landai berpasir halus hingga berlumpur, didominasi oleh proses sedimentasi delta dan pasang surut. Sebaliknya, pantai selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, memiliki morfologi yang curam, tebing terjal atau cliff, berundak, dan didominasi oleh abrasi geologi laut berenergi tinggi serta pertumbukan terumbu karang. Lanjut untuk sumber daya geologi. Di sini terdapat 5 sumber daya, yaitu minyak dan gas bumi, batu bara, mineral logam, panas bumi atau geotermal, dan batuan industri. Lanjut untuk bahaya geologi. Posisi tektonik Pulau Jawa yang berada di zona tumbukan lempeng aktif menjadikannya sebagai salah satu wilayah dengan risiko bahaya geologi tertinggi di Indonesia. Berikut adalah ancaman-ancaman bahaya geologi utama di Pulau Jawa, yaitu antara lain ada gempa bumi, ada tsunami, longsor, letus gunung api, dan Oke, lanjut kesimpulan. Terdapat 5 kesimpulan yang diambil dari pemaparan sebelumnya, yaitu yang pertama ada kontrol tektonik utama. Seluruh tatanan geologi Pulau Jawa dikontrol secara penuh oleh batasan konvergen berupa
benua subduksi Sunda, Java Trace, di bagian selatan, di mana lempeng Samudra Indo-Australia menajam ke bawah lempeng benua Eurasia. Kemudian yang kedua ada fisiografi kontras. Akibat tektonik aktif tersebut, bentang alam Jawa terbagi secara longitudinal dari barat ke timur menjadi 3 zona utama, yaitu dataran rendah aluvial di utara atau pantura, jalur depresi dan pegunungan vulkanik aktif di tengah, serta topografi kars dan pegunungan struktural terjal di selatan. Kemudian yang ketiga ada stratigrafi. Urutan batuan stratigrafi Jawa merekam sejarah geologi yang sangat panjang, dimulai dari batuan dasar metamorf purba atau prakambrium, kemudian batuan sedimen laut dangkal hingga dalam di zaman Paleozoikum hingga Mesozoikum, dan paparan karbonat serta sedimen tersier hingga dominasi material vulkanik muda di zaman kuarter. Kemudian yang keempat ada sistem struktur padat. Tekanan tektonik dari selatan menghasilkan tegasan utama berarah utara hingga selatan yang membentuk pola perlipatan antiklin dan siklin, serta memicu terbentuknya jaringan sesar regional aktif, penentu morfologi pulau, serta seperti sesar Sumatera, sesar Barigi, sesar Kendeng, sesar Opak, dan sesar Progo. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu ada busur vulkanik aktif, di mana subduksi aktif memicu peleburan parsial mantel bumi yang menghasilkan magma bersifat intermediate, andesitik hingga dasitik. Magma ini naik melalui rekahan sesar, membentuk busur vulkanik Sunda di sepanjang tengah pulau dengan karakteristik erupsi yang dominan eksklusif. Kemudian ini adalah daftar pustaka dari materi yang saya sampaikan. Terakhir adalah penutup. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.